Yang pertama adalah sebelum kita masuk menjelaskan aplikasi di manajemen dan analisis data ini, yang perlu kita pahami ini tiga konsep ini yang pertama. Karena orang masih banyak yang bingung. Apa beda ketika kita bicara manajemen, apa kita bicara analisis, apa bagaimana kita bicara interpretasi data apa gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah konsep yang di awal itu. Sebenarnya manajemen analisis data itu bagian dari apa sih gitu. Terus bagaimana konsep data dan informasi. Karena bagaimanapun data kan ujungnya sebenarnya kita mendapatkan informasi. Ketika informasi tidak diperoleh berarti kita belum lengkap yang namanya analisis. Makanya kalau kita di S2 kan atau di S1 misalnya kalau kita di kesimpulan tuh masih angka-angka aja keluar nih gimana nih. Kesimpulan masih bentuknya data, belum mendapatkan sebuah informasi. Nah, disitulah kekuatannya nanti. Nah, yang terakhir adalah baru kita memahami yang namanya uji statistik. Nah, tiga poin ini sebagai pengantar untuk hari ini yang akan saya jelaskan ke Anda. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan terbuka mata Anda, dan saya kira Anda bisa tertarik lah kalau misalnya dulu kita alergi dengan statistik, ya tentu Anda sudah mencebur di epidemiologi, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus suka, kan gitu. Ini kerjakan pasti ini nanti ke depan, dan di depan mata pasti tesis yang Anda laksanakan juga akan berkaitan dengan ini. Ya sama ya, banyak orang, apalagi yang nggak suka, saya nggak suka komputer, dan ini, tapi memang inilah yang akan dikerjakan detailnya nanti. Meskipun menjadi manajer pun juga, sampai seperti saya pun juga sekarang masih yang namanya mengolah data. Makanya ini kalau tidak suka, jadikanlah hobi gitu, bagaimana ini bisa senang ke depan. Nah, ini pertama nih mungkin pernah di metodologi penelitian kita menjelaskan slide ini. Nah, sebenarnya manajemen data itu bagian ya dari metode ilmiah. Ini saya katakan manajemen dan analisis itu, mentabulasi atau mengatakan inferensi itu, ini berkaitan dia. Dan artinya apa? Ini sebuah proses yang harus kita lalui dalam proses metode ilmiah. Jadi kalau sederhananya manajemen ya tentu bagaimana kita mengelompokkan, mengurutkan, coding gitu kan, termasuk coding ya, atau sama juga membersihkan atau mengcleaning ya. Sedangkan nanti di tahap analisis ya, makanya istilah di dalam biostatistik inferensial itu bagaimana data atau parameter sampel yang kita peroleh dari data kita inferensikan, kita bisa mengeneralisasi. Artinya parameter sampel itu bisa kita maknai bagaimana nanti sesungguhnya parameter di populasi. Itu kuncinya sebenarnya kalau kita bicara inferensial statistik. Nah, paham ya, itu poin penting itu. Makanya ada istilah di dalam konteks statistik inferensial itu yang namanya, kalau Anda lupa, Anda baca lagi itu namanya ada teori namanya saya lupa. Bicara inferensial statistik itu central limit theorem namanya. Jadi teori batas sentral. Tadi saya katakan central limit theorem. Nah, central limit theorem itu adalah bagaimana nanti rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Nah, itulah disebutnya adalah kita bicara nanti generalisasi. Ketika sampel diambil berulang-ulang, rata-rata yang kita dapatkan di sampel kita itu menggambarkan bagaimana rata-rata di sampel itu juga menggambarkan pada rata-rata pada populasi. Itulah disebut dengan inferensial statistik. Nah, bagaimana kita presisi dari sampel kita itu tidak jauh berbeda dengan rata-rata yang ada di populasi. Maka beruntunglah kita belajar namanya biostatistik inferensial. Kalau nggak ada biostatistik inferensial, berarti dalam penelitian Anda harus mengambil semua sampel gitu loh, yang ada di populasi untuk menggambarkan populasi.
Anggaplah Anda di sini berenam atau bertujuh. Ya kalau saya ingin sampel saya bagus, saya ngambil 2 saja dari 7 orang atau 6 orang ini, saya sudah mendapatkan gambaran untuk 7 orang gitu. Kalau enggak, terpaksa saya ngambil 7 orang itu. Nah itulah kalau dalam penelitian kan nggak mungkin kita mengambil semua populasi. Yang diambil hanya apa? Sampel. Nah bagaimana sampel itu dia representatif dan sampel yang kita ambil itu benar-benar bisa menggambarkan apa yang ada di populasi. Itu konsepnya ya. Itulah sebut dengan apa? Inferensial statistik. Nah, ini menjadi sebuah bentuk kita gunakan manajemen dan analisis data itu sebagai yang namanya statistik inferensial. Nah, dari konsep itu central limit theorem tadi saya katakan, jadi tentu yang kita ambil itu kan data atau sampel, dalam hal ini sampel adalah bagian dari populasi, bukan bukan populasi secara keseluruhan, karena memang kita nggak sanggup, keterbatasan waktu, dana, biaya, makanya kita bisa peroleh itu hanya bicara sampel atau data dalam hal ini. Nah, dalam proses ini dia menjadi informasi, nah inilah dibutuhkan proses. Proses itu nanti masuk dalam manajemen dan analisis data, dan tools-nya adalah statistik. Paham ya? Nah, statistik itu adalah tools bagaimana menjadikan data itu menjadi sebuah informasi. Nah, ini kan proses ini akan kita lalui ke depan. Nah, kalau di lapangan seperti apa? Nah, ini kalau kita bicara aplikasi. Nah, di lapangan seperti ini. Biasanya kita butuh tenaga responden atau tenaga surveyor ya atau enumerator yang bisa kita gunakan hard copy kuesionernya, kita menggunakan instrumen menggunakan kuesioner itu misalnya hard copy. Nah, ya berbeda kalau nanti ya masih pandemi ini kan biasanya mahasiswa akan menggunakan online ya. Kita nggak butuh aplikasi untuk tidak butuh aplikasi mengolah dari hard copy ke soft copy, tapi langsung online. Nah, tapi kalau nanti Anda di lapangan atau Anda tenaga program di lapangan, nah biasanya dari hard copy menjadi soft copy ini ya butuh data entry. Nah, manajemen data di sini sebenarnya bermain. Makanya ada yang namanya Epidata, Epinfo, ada namanya SPSS data entry. Ini bukan SPSS data analisis ya, tapi data entry ini juga ada bentuk lain dari SPSS yang selama ini orang menganggap sama saja padahal sebuah yang berbeda. Nah, nanti ketika ini ditransformasikan, ini baru nanti yang soft copy ini menjadi yang kali kita analisis dipersiapkan untuk menggunakan aplikasi yang namanya data analisis. Itu bisa SPSS, Tata, SAS, atau R software, Epinfo, dan banyak yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, baru nanti kita display seperti ini dan kita sajikan dan kita analisis. Nah, ini ada menarik karena juga ada software terbatas. Nah, kita lihat dulu bagaimana kekuatannya. Nah, di manajemen data, ini mohon maaf saya sampaikan, selama ini dalam manajemen data tidak ada ya, menurut saya yang powerful dari Epidata. Yang selama ini kita coba. Dan ternyata juga saya juga kaget juga jauh-jauh saya kuliah ke ke Thailand, waktu saya juga ngambil kuliah di Harvard pun juga yang diajarin juga Epidata. Berarti selama ini saya mengajarkan ke mahasiswa sudah benar berarti, karena kebetulan Epidata ini kan baru munculnya di tahun 2000. 2000 itu saya masih S1 di semester berapa itu, di tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Nah, jadi memang perkembangannya saya ikutin dari Epinfo sampai ke Epidata ini. Nah, dan itu sangat berkembang sekali. Nah, tapi memang ke depan kan bisa apalagi dengan teknologi informasi ini juga dengan gadget juga lebih mudah ya, apalagi Google Form dan lain-lain. Tapi tentu kita juga lihat apa kelebihan dan kelemahannya nanti. Nah, ini kita lihat, ini kan SPSS kan seperti ini. Ini bentuk screenshot-nya, disebut dengan spreadsheet ya, ada kolom-kolom seperti ini. Nah, yang banyak salah waktu kita di S1 atau duluan dari D3 atau D1, ngentri datanya di sini. Ini yang kalau bahasa di kitanya adalah haram hukumnya, kalau saya. Sebenarnya ini bukan untuk data entry.
Tapi ini data yang sudah ready, yang kita import dari luar dan kita masukkan ke dalam ini udah ready kita analisis, jangan tak-atik lagi yang ini. Nah, itulah kelemahannya. Nah, nanti kalau Anda gunakan R software, Anda baru tahu bedanya bagaimana. Nanti saya ajarkan Anda bagaimana bedanya data itu hanya kita ambil kayak di cloud saja, kita nggak bisa otak-atik datanya. Kalau kita atik ya kita harus apa namanya, makanya data itu harus ready gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang missing. Kalau kita masuk ke analisis itu nggak ada data yang missing, nggak ada data yang artinya sudah kita cleaning gitu loh. Di sini kita hanya langsung mengolah gitu. Jangan nanti Anda buat satu itu apa, dua itu apa, berarti itu Anda manajemen datanya belum ini. Tapi kadang-kadang mahasiswa bilang gini, Pak itu kan di akhir aja nanti Pak, di situ yang kadang-kadang jadi salah. Mahasiswanya bingung kok hasilnya tidak bermakna, kok arahnya negatif, kok arahnya positif. Karena apa? Codingnya nggak jelas di awal. Itu apa? Manajemen data. Nah, kalau kita bandingkan manajemen analisis data, memang manajemen data itu membosankan, tapi sangat berpengaruh terhadap hasil. Kalau analisis kan kita ada apa ya? Rasa penasarannya kan. Wah, ini kalau kayak gini gimana ya hasilnya? Kalau manajemen data itu benar-benar ruwet dah. Untuk memerge data itu kan pekerjaan yang bosan gitu. Nah, kalau kita data manager itu seperti itu. Tapi itu menjadi kekuatan hasil. Pekerjaan kita nggak jadi dua kali gitu. Nah, ini nanti kita lihat bedanya. Nah, sebenarnya untuk data entry, untuk SPSS itu ada namanya SPSS Data Entry Station, ini dia. Tapi mungkin Anda belum pernah lihatnya. Jangan-jangan Anda juga belum pernah mendapatkan programnya. Dia seperti ini dia. Kalau data entry SPSS seperti ini. Ini saya dulu punya programnya, dan itu bisa jalan di Windows apa namanya XP juga bisa. Nah, dia ngentry-nya kayak apa namanya mulai dari vertikal gitu, bukan horizontal, vertikal, tapi hasilnya nanti seperti ini. Coba Anda bayangkan kalau cuma 20 responden hanya dua variabel seperti ini, kalau saya sarankan nggak usah pakai pidata, Anda langsung aja ngentry di sini. Anda kan bisa cek gampang gitu loh. Tapi bayangkan variabel Anda 200 atau 100 misalnya, responden Anda 1000, sanggup nggak Anda ngentry di sini? Ya enggak dong gitu. Makanya saya sering sampaikan bisa larinya ke kanan, ke bawah lagi, pusing gitu. Dan human error-nya sangat tinggi. Tapi kalau di sini kita bisa membuat apa namanya rule-nya. Loncatannya yang boleh di-entry seperti apa, apakah dia numerik, apa dia kategorik, apakah dia tanggal misalnya, kan Anda juga menganalisis kayak Anda menggunakan survival analysis, Anda yang dibutuhkan waktunya, berapa jaraknya gitu. Itu bisa kita setting di sini. Nah, terus juga banyak mahasiswa yang menggunakan seperti Excel. Excel di sisi lain ada bagusnya. Beberapa analisis menarik gitu. Contoh untuk data-data agregat saya lebih suka di Excel. Pertama cepat, yang kedua memodifikasinya mudah gitu. Kalau Anda juga familiar gitu. Ya, termasuk juga data-data COVID seperti ini untuk update-nya lebih kencang juga kita gunakan Excel, dan bagaimana mendisplay dengan baik. Nah, nanti akan saya ajarkan Anda, mudah-mudahan kita bisa powerful lah di online ini. Atau memang kalau bisa kita offline nanti ke depan. Nah, ini dulu yang namanya Pinfo 604D ini. Ini kalau nggak tahu, ini kan kalau bahasa dulunya kan ini DOS ini namanya. Dengan DOS operating system ini, dan dia komputer tahun jebot, tapi ini dulu powerful sekali, tahun 98 saya coba ini ya, 99, sebelum tahun 2000 itu muncul Epidata. Nah, ini sangat-sangat dan sintaknya luar biasa juga kita belajar. Nah, transformasi ini dibuatlah Pinfo 604D ini, CDC buatlah Epidata. Nah, Epidata inilah sudah modelnya GUI ya. GUI itu artinya dia sudah interface-nya itu sudah benar kayak Windows seperti itu. Nah, ini sangat kalau kita sudah familiar yang ini, dia kan mudah mengerjakan yang ini. Sintak-sintaknya nggak terlalu sulit.
Nah, itu kan coba kita ajarkan, mudah-mudahan tiga pertemuan kita sudah bisa membuat ini. Nah, target saya seperti itu. Biar kita tidak terlalu banyak di sini, tapi nanti mengolah datanya yang paling penting, dan manajemen data Anda bisa mempersiapkan aplikasi yang lain dan termasuk juga ini. Nah, modelnya seperti ini. Kalau kita menggunakan Epidata, jadi bagaimana interface kita di kuesioner hard copy kita, ya kita jadikan ya kayak semacam electronic questionnaire-nya lah, seperti itu. Nah, kalau sekarang Anda bisa menggunakan Google Form, ya kan, lebih cepat, mudah. Nah, kalau bisa online. Tapi kalau nanti Anda ke lapangan, tentu nggak mungkin pakai Google Form gitu. Pasti Anda punya hard copy yang bisa Anda jadi buktikan gitu. Tapi kalau Anda bawa gadget, itu beda lagi ceritanya. Atau Anda membawa tablet atau iPad, nah Anda bisa juga gunakan Google Form, bisa langsung di entry, dan nggak kerja 2 kali. Nah, tapi ada kelemahan adalah kita bagaimana membuat rule-nya, loncatan-loncatannya itu. Nah, itu di Google Form kan belum, ya sekedar hanya itu saja, tapi kita nggak bisa, kalau dia entry ini, bisa nggak loncat ke, misalnya contoh, apakah dia merokok gitu kan, ketika dia dijawabnya iya, baru kita ikut pertanyaan berapa batang Anda merokok gitu. Tapi kalau dia tidak merokok, pertanyaan berapa batang tentu nggak perlu ditanyakan, dia bisa loncat. Nah, di Epidata itu bisa dibuat jamnya, dan kita bisa membuat kriterianya di sini. Oke. Nah, sedangkan untuk analisis, ini juga Stata, tapi kan Stata juga berbayar, seharusnya seorang epidemiolog, inilah program yang kalau yang ingin komersilnya yang ini. Tapi ini kan berbayar, kita nggak punya lisensinya, dan bajakannya banyak, pasti kita gampang punya. Nah, biasanya juga ini juga update-nya, dan dia kombinasi antara sintak dan juga ada pop-up ya, menu pop-up kayak SPSS seperti itu. Jadi ada dua, kita bisa menggunakan sintak atau command line, tapi juga bisa menggunakan menu pop-up yang kita bisa langsung klik-klik untuk analisis. Nah, nanti kita coba display kan minggu depan tuh, coba satu-satu seperti apa. Nah, ke depan itu kita gunakan ini namanya R software. Nah, saya lebih prefer ke sini sebenarnya. Tapi ini tantangan bagi Anda kalau Anda ingin belajar, dan memang dia banyak ke sintak, tapi tidak terlalu sulit kalau kita belajarnya pelan-pelan, dan menganalisisnya nanti kita menggunakan, kalau ini masih menggunakan TinR, tapi yang ke depan kita menggunakan R Studio. Nanti saya kasih tampilannya bagaimana, tampilan dari R Studio yang kita coba. Jadi nggak perlu terpisah, dia sudah ada ininya. Oke, nanti saya coba jelaskan ke Anda. Nah, terus yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah Epinfo 7. Nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada yang sepowerful Epinfo 7 ini kalau dalam konteks parameter epidemiologi. Karena contoh misalnya kayak menghitung risk ratio, risk difference, odds ratio, itu langsung display seperti ini. Nah, dan kita pernah coba juga di Epid lanjut, dan nanti kita bisa detail mempelajari ini ke depan lebih dalam lagi. Nah, itu benar-benar powerful gitu. Dan itu lebih mudah juga men-setnya, dan tutorialnya juga banyak saya kira di YouTube dan dimanapun gitu. Yang penting kan konsepnya perlu Anda pahami. Nah, ini saya kira yang menjadi perhatian Anda nanti, membedakan apa beda antara manajemen, analisis, dan interpretasi. Nah, kuncinya gini, kalau bicara manajemen, itu kuncinya adalah dokumentasi. Itu kuncinya. Jadi di manajemen itu bagaimana kita mendokumentasikan data itu dengan baik. Tentu kan dalam merencanakan, penanganan, memeriksa, membersihkan, tadi saya katakan menyimpan, menetapkan, menempatkan data selama di tahapan studi dan penelitian. Nah, kalau bicara analisis data, kuncinya adalah menyederhanakan data itu. Itu kuncinya. Kalau manajemen tadi dokumentasi. Kalau analisis data itu menyederhanakan data itu. Untuk apa? Menjadikan informasi dia. Nah, menyederhanakan bagaimana ya? Kita pasti mengurutkan, mengendalikan, mengkategorikan, menguji, masuk di situ. Supaya dia akan lebih sederhana. Jadi kalau ruwet juga hasilnya sulit juga. Bagaimana bisa menjadi sebuah informasi yang kita bisa jelaskan? Nah,
Yang terakhir, bicara interpretasi data, disinilah membedakan antara seorang hanya bisa komputer menganalisis dengan menginterpretasikan itu berbeda. Disinilah Anda bedanya nanti Anda seorang mahasiswa atau program sarjana bisa mencari makna dari data yang kita analisis. Nah, saya sering menyampaikan ke mahasiswa, disinilah bedanya Anda mahasiswa dengan tukang komputer yang mempunyai jasa mengolah data gitu loh. Ya kan banyak juga mahasiswa S2 atau S1 saya lihat S2 yang paling banyak gitu. Saking dia males saya nggak suka komputer, saya nggak bisa diupahkan ke tukang komputer. Ya nggak apa-apa kalau Anda punya banyak uang, tapi membedakan Anda dengan orang yang jasa komputer mengolah data itu adalah ketika Anda mahasiswa Anda mampu melakukan interpretasi data yang sesuai dengan substansi yang Anda teliti. Yang lucunya mampu pula yang menjelaskan data itu adalah tukang komputer dibandingkan Anda yang kuliah S2 gitu. Nah, itu yang banyak terjadi. Makanya ketika ujian itu kalau ditanya, Pak, ngolah datanya bukan saya, nggak ada masalah. Kita tidak menyalahkan Anda mau ngolah datanya, terserah. Tapi apa yang Anda olah, Anda harus tahu. Maksudnya yang data yang Anda sajikan, Anda harus tahu maknanya. Kalau nggak percuma aja Anda S2 kan gitu. Nah, itu yang perlu dibedakan antara analisis dan interpretasi. Nah, disitulah butuh logika, epidemiologi, substansinya, dan termasuk materi dan statistik itu sendiri. Oke? Nah, nanti ada juga perencanaan yang kita buat ya, mulai dari tujuannya, kekuatan dari analisisnya, dan meminimalkan yang dibutuhkan, termasuk juga analisis yang dilakukan, dan termasuk ruang lingkupnya, mulai dari tujuannya, datanya, dan termasuk metode statistik. Ini berkaitan sebuah rencana nanti hipotesis, rancangan studi, dan termasuk juga variabel-variabel yang diukur. Termasuk di situ adalah ukuran dari skala ukurnya. Nah, seperti ini urutannya. Dan yang terpenting adalah nanti di proposal adalah Anda membuat dummy tabelnya. Seperti apa rencana, model, parameter yang digunakan nanti mendisplay di hasil analisis kita. Nah, kalau nanti ujian tesis, Anda wajib nih di proposal dibuat dummy tabel ini. Biar setidak-tidaknya tergambar yang Anda akan keluarkan yang mana. Nah, ini mohon maaf saya sampaikan, mahasiswa banyak terjebak di sini. Ketika ditanya apa yang mau dikeluarkan, karena dia dummy tabelnya nggak ada, nggak bisa dia menjelaskan. Tapi kalau bisa dijelaskan dengan baik, itu akan bisa Anda gambarkan dan jelas apa parameter yang akan digunakan, dan itu juga meng-cross-check nanti di statistik yang kita gunakan. Oke. Nah, secara umum seperti ini yang membedakan nanti ada yang yang kita analisis itu sama dengan bisa kajian dalam perancangan studi juga deskriptif dan analitik, dan nanti juga analisis juga seperti itu. Nah, ada yang sifatnya hanya bicara univariat atau deskriptif, menggambarkan saja sebuah variabel atau karakteristik yang ada di populasi itu. Nah, sedangkan kalau di analitik, ya, ini sudah kita bisa gambarkan antara dua variabel yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, di dalam analisis nanti yang biasa kita kenal kan biasanya kan tiga, bicara univariat, bivariat, multivariat biasanya. Nah, ada beberapa buku yang memang dibagi menjadi 4 seperti ini, supaya ingin detailnya membedakan antara multivariabel dan multivariat. Nah, kalau dia univariat, jelas dia satu variabel independen atau dependennya saja. Sedangkan kalau multivariat, tentu antara variabel independen dan dependen. Bukan mengklasifikasikan antara variabel yang ada di independen saja atau di dependen saja. Itu beda loh. Meskipun dia dua variabel, tapi kalau tidak mengaitkan antara variabel independen dan dependen itu bukan bivariat.
hanya mengklasifikasikan antara variabel di dalam intra variabelnya gitu loh. Apakah dia di dalam independen itu sendiri atau di dependennya. Contoh misalnya, Anda ingin mendistribusikan bagaimana distribusi jenis kelamin berdasarkan umur. Itu bukan bivariat. Nah, kalau bicara bivariat, Anda menghubungkan antara dua variabel. Beda kalau misalnya Anda menghubungkan antara jenis kelamin dengan tingkat partisipasi vaksin misalnya. Itu sudah jelas independen dan dependennya gitu outcome-nya. Tapi kalau hanya di dalam satu karakteristik Anda tidak melihat hubungan, hanya mengklasifikasikan, itu tetap sama saja univariat meskipun dia dua variabel. Paham ya? Nah, sedangkan kalau multivariable adalah kalau tadi di bivariat itu salah satu juga pasti ada uji statistiknya kalau yang bivariat tadi. Kalau di univariat dia tidak ada uji statistik karena tidak ada kita mencari perbedaan atau tidak ada melihat hubungan. Nah, kalau di multivariable yang biasanya orang menyebut multivariat bedanya itu adalah sebenarnya di dalam outcome variable dependennya gitu. Kalau dia hanya satu variabel dependen dengan banyak multivariabel di independennya atau lebih dari satu variabel independen, itu disebut dengan multivariabel. Nah, sedangkan yang multivariat itu variabelnya lebih dari satu, variabel dependennya lebih dari satu. Kalau multivariabel hanya satu variabel dependen. Nah, meskipun orang juga sebut multivariabel juga multivariat itu nggak ada masalah. Intinya melihat beberapa variabel independen dihubungkan dengan variabel dependen. Kalau dia dua dependen berarti multivariat, kalau satu dependen berarti dia multivariabel. Nah, ini nggak usah Anda pusing-pusing. Nah, orang juga menyebutnya multivariat yang multivariabel ini. Nah, tapi memang ada beberapa buku seperti itu supaya nanti Anda bisa menjawab juga kok ada orang menyebut multivariabel Pak, ada multivariat. Sebenarnya perbedaannya itu. Nah, saya kira ini ke depan harus Anda pahami betul. Kalau ini kan dasar ya bagi kita masuk ke analisis data ke depan. Nah, jadi jangan nanti Anda sampai ini tidak tahu gitu. Yang paling sederhana, bedakan mana yang data kategorik dan numerik. Nah, saya juga nggak tahu yang benar itu kategorik atau kategori, karena juga kalau sederhana Anda membedakan lebih mudah. Anda sebut saja kategorik, kalau kategorik itu dia kata-kata, berarti dia ada kriteria di situ. Ada klasifikasi dia. Makanya untuk bisa menghafal atau kita mapping itu kan kategorik, oh ya. Nah, klasifikasi itu dia bisa, skalanya nanti ordinal, bisa nominal. Nah, kalau numerikal, itu dia tanpa klasifikasi, artinya memang langsung dari perhitungan atau pengukuran. Yang biasanya ya berat badan, kadar HB, gitu. Nah, itu kan langsung diukur dan kita dapat ya raw datanya, ya misalnya sekarangnya itu kan rasio dia. Nah, dan bisa dikatakan data diskrit atau perhitungan atau kontinu atau dalam hal ini adalah pengukuran. Nah, ini dasar di dalam nanti analisis, dan ini juga merupakan klasifikasi di dalam pemilihan uji statistik ke depan. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua yang harus Anda hafal bukan di luar kepala, tapi di dalam kepala Anda ini, skala ukur ini. Nah, ini kan di basic statistik pasti bisa diajarkan juga skala ukur ini. Mana yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, tentu skala yang tertinggi adalah rasio, yang terendah adalah nominal. Nah, tentu kalau kita mengukur di lapangan lebih bagus kita mengukur rasio. Karena untuk menurunkan dia menjadi interval, ordinal, nominal akan lebih mudah. Tapi kalau Anda sudah mengukur di awal langsung nominal, Anda sulit untuk meningkatkan, malah nggak bisa. Gitu. Karena klasifikasi itu kan kita buat akan kalau skalanya kita ambil yang tertinggi. Kecuali sudah ada cut off point yang jelas dalam hal ini. Oke.
Nah, ini saya kira yang terakhir. Nah, jangan sampai nanti ini kalimat yang sering saya sampaikan di beberapa pertemuan juga, jangan sampai memulai analisis data itu sebelum Anda yakin bahwa data Anda itu sudah benar. Nah, ini kan kaitannya kemana? Kaitannya adalah ke manajemen data. Karena apa? Kalau nggak yakin benar, Anda kerja 2 kali. Rombak 2 kali dia. Meskipun lulus ujian hasil, tapi Anda kerjanya lebih banyak lagi. Kadang-kadang kan ada juga, saya melihat di S2 itu, ya udah Anda lulus gitu. Maksudnya, oke, tidak perlu ulang ujian, tapi tesis Anda benar-benar dirubah ya. Artinya analisis ulang lagi, interpretasinya rubah lagi. Karena ada kesalahan di dalam data yang kita analisis. Nah, ini perlu, ya artinya apa, manajemen data yang bagus, dan ini bisa kita terapkan di nanti di di lapangan seperti itu. Nah, ini saya kira nih kita bisa lanjut nanti dalam tahap analisis. Ada pertanyaan nggak? Saya kira sampai di situ dulu nih, nanti bahannya di analisis nanti kita akan jelaskan ini. Ini kan sebagai pengantar saja dulu bagi Anda untuk hari ini, dan ke depan baru nanti kita bicara yang mulai dari cleaning ini nanti sampai uji. Nanti bahannya kita kasih sedetail-detailnya nanti melalui island. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi memang